Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Sudah hadir di studio Bapak Dr. Agus Santoso MSI, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dan juga merupakan Ketua Umum Dies Natalis UT ke-36. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Terima kasih Mbak Eva, sama-sama. Selain itu hadir juga Ibu Dr. Atun Ismarwati MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fakultas Sains dan Teknologi, yang juga merupakan Ketua Pelaksana Dies Natalis Universitas Terbuka
ke-36. Terima kasih sudah hadir Ibu. Terima kasih kembali, selamat siang. Baik, sebelum saya lebih jauh bertanya mengenai 30 tahun perjalanan Universitas Terbuka, dan nanti saya akan tanya juga mengenai Fakultas Sains dan Teknologi, saya ingin Bapak dan Ibu memperkenalkan diri dulu. Silahkan dimulai dari Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian di rumah. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, yang pada tahun ini dimandati oleh pimpinan untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksanaan Dies Natalis Universitas Terbuka yang ke-36. Sudah berapa tahun bergabung di Universitas Terbuka, Bapak? 28 tahun. 28 tahun. Terima kasih pengabdiannya. Dan Ibu Atun, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atun Ismarwati. Saya sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Terbuka, di Fakultas Sains dan Teknologi. Sudah berapa tahun bergabung Ibu dengan Universitas Terbuka? Baru 21 tahun. Baru 21 tahun. Artinya memang perjalanan 36 tahun Universitas Terbuka, Ibu dan Bapak adalah termasuk saksi hidup perjalanan Universitas Terbuka yang pastinya terdepan dalam inovasi PJJ. Saya ingin tanya mengenai Dies Natalis UT ke-36 di tahun ini. Temanya apa, Ibu? Karena Ibu ketua pelaksananya, silahkan dijawab, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eva. Para pemirsa sekalian, bahwa Universitas Terbuka tahun 2020 ini menyelenggarakan Dies Natalis UT yang ke-36 dengan tema Universitas Terbuka terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Nah, Dies UT yang 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kebetulan tahun 2020 ini berada di dalam masa COVID, maka seluruh kegiatan Dies, seluruh rangkaian itu diselenggarakan secara online. Gitu. Oke. Tema terdepan dalam inovasi PJJ telah dipilih. Latar belakang pemilihan tema ini apakah memang karena disesuaikan dengan kita masih berada di masa pandemi atau seperti apa, Ibu? Kalau untuk temanya, memang UT sudah mencanangkan sesuai dengan di Rensradi UT juga bahwa bagaimana kita mengimplementasikan yang sudah dicanangkan oleh pimpinan, kemudian itu diimplementasikan dalam satu kegiatan, gitu. Jadi UT terdepan dalam inovasi PJJ, dan kebetulan karena dalam situasi pandemi ini benarlah UT itu menjadi seperti mendadak UT, kayak ada di dalam lagu mendadak dangdut, sekarang mendadak UT, semua berkiblat ke UT. Bagaimana UT menyelenggarakan? Seperti itu. Oke. Nah, saya masih ingin bertanya tentang Dies Natalis yang tadi Ibu sempat mention juga bahwa semua rangkaian kegiatan dilaksanakan secara online. Boleh Ibu jelaskan kegiatannya apa saja, rangkaiannya seperti apa? Lalu secara teknisnya bagaimana, karena kita online semua. Silahkan Ibu. Baik, cerita sedikit ya, flashback ke belakang. Jadi kalau dulu kita itu yang namanya kegiatan Dies UT itu kan antar karyawan, kemudian juga mahasiswa yang biasanya dengan hingar-bingar mendatangkan seluruh peserta dari UPPJJ. Nah, saat ini nggak mungkin karena kondisinya COVID itu sangat riskan ya. Nah, semuanya dilaksanakan secara online. Kita juga harus memilah mana yang bisa dilaksanakan secara online dan mana yang bisa tatap muka. Nah, kebetulan tahun ini kita bagi dalam 3 segmen ya, 3 bagian kegiatan. Yang pertama itu kegiatan terkait Dies itu tentang peningkatan kewibawaan akademik. Itu yang pertama. Yang kedua tentang peningkatan angka partisipasi mahasiswa. Itu ada bagiannya nanti masing-masing. Dan yang ketiga adalah tentang peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola. Nah, untuk yang pertama ini yang menjadi soko gurunya ya. Jadi apa saja di dalam rangkaian Dies UT tentang peningkatan kewibawaan akademik. Hal yang pertama yang
sudah dilakukan ini, tinggal launch nanti pada saat puncak Dies pada tanggal 4 September. Yang pertama adalah tentang launching buku 36 UT. Nanti kita semua akan disuguhkan seperti apa perjalanan UT 36 tahun ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang penayangan langsung nanti kita ada FGD dengan tim Kompas. Jadi nanti pada saat 4 September kita tentang UT itu sudah ada di launch di media Kompas gitu. Kemudian kita juga ada universitas maupun fakultas secara sinergi itu menyelenggarakan webinar atau seminar webinar series gitu ya. Ada masing-masing fakultas sudah menyelenggarakan, baik Fakultas Sains dan Teknologi, FISIP, kemudian Fakultas Ekonomi dan FKIP. Kalau FKIP tersendiri namanya TING gitu kan, sudah hafal dan familiar seperti kalau TING, pasti ini FKIP, itu sudah diselenggarakan, dan yang lain masih dalam diselenggarakan penyelenggaraan, dan ini juga tidak terputus di tanggal 4 September, masih terus. Universitas juga sekarang menyelenggarakan webinar series itu yang kita sebut dengan KFS, Knowledge Sharing Forum. Bahkan sampai saat ini sudah mencapai yang series yang ke-12. Tapi tidak berhenti sampai tanggal 4, masih lanjut terus. Itu yang tentang akademiknya ya. Kemudian ada nih untuk yang kawula muda, ada pembuatan vlog dan blog. Betul. Caranya itu di-upload di YouTube, membuat akun dulu, kemudian dimasukkan dan itu dilombakan. Nanti pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 4 September. Silakan menyaksikan di launching untuk puncak Dies. Nanti akan diumumkan siapa pemenang 1, 2 dan 3. Gitu. Waduh, ada hadiahnya? Ada dong. Ada, tapi tidak seluruh lomba ada hadiahnya. Hadiahnya ada yang penghargaan, ada juga yang berupa uang. Ada juga yang dilombakan secara umum ya, ada yang sifatnya umum nasional gitu, tentang lomba cipta Mars. Jadi kita akan tahun ini kita mempunyai Mars UT yang baru, yang baru ya, benar. Dan disayembarakan begitu ya. Betul sekali, dan sayembaranya lumayan besar hadiahnya. Selamat deg-degan Rian, nanti pada tanggal 4 September kita sudah bisa mendapatkan 3 pemenangnya. Itu dari 600 peserta kita saring sampai 3 peserta. Oke, dan 3 ini yang memperebutkan Mars yang mana yang akan dijadikan Mars Universitas Terbuka. Iya, jadi kita sudah menemukan 3 pemenang, kandidat juara 1, 2 dan 3. Jadi tanggal 4 September diumumkan. Selanjutnya ada tadi kan kita bercerita tentang bagian 1, segmen 1 tentang kewibawaan akademik. Nah, selanjutnya itu yang tidak kalah penting tentang peningkatan partisipasi mahasiswa. Jadi apa sih yang dilombakan di situ? Itu kita melibatkan mahasiswa, melibatkan teman-teman di unit di UPBJJ dan seluruh karyawan di UT Pusat. Nah, itu tentang lomba layanan inovasi UT. Apa sih itu lomba layanan inovasi UT? Jadi kita mempunyai banyak sistem, mempunyai banyak hal-hal yang sampai kita banyak sekali mempunyai sistem yang sudah ada, dan itu kita lombakan bagaimana membuat satu sistem yang mudah dan sederhana dan gampang dipahami oleh siapapun, baik oleh karyawan maupun mahasiswa. Nah, itu dilombakan. Nanti ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya juga. Betul. Itu yang paling menarik ya, bagian hadiahnya ya, Bu ya. Hadiahnya itu. Terus itu kemarin kita juga sudah ada ya temu public figure. Kita menghadirkan mahasiswa UT. Kebetulan ada beberapa yang artis, tapi ada juga ya kita undang beberapa yang sebagai mahasiswa UT yang ikut berperan di masyarakat. Satu di antaranya Ibu Arumi Basin, gitu ya. Beliau adalah mahasiswa UT Malang. Kemudian ada dari Bogor. Kalau anak muda biasanya hafal, Vina yang yang dari Bogor gitu. Kemudian satu lagi adalah Cica Kuswoyo. Gitu. Vina tadi yang dari Cherry Bell ya. Ya, Cherry Bell. Kok aku ingatnya pada Cherry Bell. Cherry Bell ya. Iya benar.
Artinya memang public figure juga kuliah di universitas terbuka, begitu ya? Iya. Jadi artinya bahwa mahasiswa UT itu banyak loh yang muda, walaupun yang senior, jangan bilang yang tua ya, yang senior itu juga banyak gitu, tidak kalah banyak. Jadi tapi kalau sekarang sudah ya setengah-setengah, bahwa mahasiswa UT juga banyak yang muda, yang milenial. Makanya kita menyelenggarakan kegiatan juga yang milenial juga gitu. Nah, itu yang satu lagi, ini tentang tata kelola, kapasitas tata kelola. Apa sih yang dilombakan di komunitas tata kelola itu? Satu diantaranya nih, kita memilih mitra terbaik. UT tidak mungkin berdiri sendiri, kita harus mempunyai mitra ya, banyak mitra. Nah, kita akan lombakan mitra. Nanti akan kita pilih mitra terbaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, UT juga tidak terlepas dari bantuan dari kelompok belajar. Betul. Dan kita memilih nih pokja yang paling kreatif, paling terbaik lah ya. Yang kedua adalah UPPJJ terbaik. Wah, ini juga biasanya seru ya kalau tahun-tahun sebelumnya. Seru. Nah, lagi nih, ini sekarang tentang dosennya. Dosennya itu kita pilih dosen yang berprestasi. Betul. Nah, dan di samping itu kalau dosen ada kaprodinya dong. Nah, kita pilih juga kaprodi yang berprestasi. Kemudian ada juga tenaga keuangan yang berprestasi. Kan kalau nggak dibayar nggak seru kan. Nah, ini juga perlu diapresiasi gitu. Betul. Nah, kemudian TIK atau pengelola teknologi informasi dan komunikasi yang berprestasi itu juga kita pilih, karena kita nggak akan berdiri sendiri, tanpa TIK juga tidak akan bisa jalan semuanya gitu. Betul. Ya. Apalagi semua online. Betul sekali. Butuh banget sama orang TIK ya. Supportnya sangat diperlukan. Kemudian tentang arsiparis yang berprestasi, ini tidak kalah pentingnya. Kalau kita datanya amburadul, kita juga sangat disayangkan, dan kita sudah mempunyai sesuatu yang baik dan kita lombakan itu supaya ada arsiparis berprestasi. Kemudian ada juga nih PPK Barjas yang berprestasi. Ada juga nih mulai tahun ini, kalau sebelumnya belum ada. Nah, satu lagi tentang lomba tutor yang berkinerja terbaik. Ini juga untuk baru tahun ini. Jadi teman-teman dosen yang menjadi tutor UT akan dilombakan. Kita akan mendapatkan juga nanti yang berkinerja terbaik 1, 2, dan 3. Itu. Oke, baik, terima kasih banyak penjelasannya Ibu. Saya yakin ini jadi seru sekali dan akan menantikan tanggal 4 September nanti seperti apa ya, pemenang-pemenangnya dan lain sebagainya. Baik, UT listener, saya masih akan menemani Anda di UT Morning Special 1 jam bersama, masih dengan Bapak Dr. Agus dan Bapak Ibu Dr. Atun Ismarwati, membahas mengenai 30 tahun perjalanan Universitas Terbuka. Bagi Anda yang ingin bertanya ya, atau menyampaikan sesuatu kepada Pak Agus atau Ibu Atun ya, boleh banget, silakan mention ke Twitter kita @radio_UT atau WhatsApp ke 0812 10 39 27 26. Kita juga ada live di Instagram dan juga UT TV ya. Dan tetap saksikan, tetap dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984,
UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning Special. 1 jam bersama membahas 36 tahun perjalanan Universitas Terbuka terdepan dalam inovasi PJJ. Masih hadir bersama saya di studio Bapak Dr. Agus Santoso MSI dan Ibu Dr. Atun Ismarwati MSI. Bapak Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Lanjut ya, tapi sekarang saya pengen ngobrol sama Bapak nih. Ini tema Dies Natalis tahun ini kan terdepan dalam inovasi PJJ. Saya yakin ini tidak hanya tema, tapi dijadikan ruh berjalannya Universitas Terbuka. Terlebih Bapak dan Ibu sudah menjadi saksi hidup 28 tahun perjalanan, 21 tahun perjalanan. Berkenaan dengan tema, apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Terbuka untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi PJJ? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Eva. Jadi tema yang kita ambil adalah Universitas Terbuka terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Itu karena kita sadar bahwa inovasi itu sangat penting. Jadi keberlangsungan atau kejayaan Universitas Terbuka itu sangat-sangat tergantung kepada inovasi. Inovasi di dalam apa? Di dalam 3 hal terutama, yaitu inovasi dalam sistem, inovasi dalam produk, dan inovasi dalam layanan. Jadi ketiga itu kita jadikan suatu kegiatan yang fokus kepada 3 itu, sehingga insya Allah lah ke depan kita dengan budaya kita yang selaras dengan yang kita sudah sosialisasikan di seluruh pegawai universitas, yaitu tentang KIARA, ya, kualitas, inovasi dan sebagainya, sampai
aksesibilitas itu bisa menopang tema kita yang kita ambil itu, yaitu inovasi terdepan dalam inovasi PJJ. Baik, lalu bagaimana universitas terbuka ini dapat mempertahankan kualitas penyelenggaraan PJJ-nya sendiri? Jadi dalam rangka mempertahankan jati diri Universitas Terbuka sebagai satu-satunya penyelenggara PTN Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT selalu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. UT selalu konsisten dan menghadirkan reviewer eksternal dari luar negeri misalnya, yaitu dari International Council for Open Education atau yang kita populer ICDE, kita kenal ICDE. Dan UT juga telah berevolusi, yang dulu itu penyelenggaraannya tradisional, sekarang itu sudah berubah, sudah bertransformasi, sudah berevolusi menjadi universitas dengan sistem penyelenggaraan jarak jauh yang modern. Yaitu kita mengarah kepada atau sudah menjalani prinsip-prinsip perjalanan PJJ secara online, mulai dari sistem registrasi dilakukan online, kemudian pembelajaran bantuan belajar dengan online, baik melalui tutorial webinar maupun tutorial online, juga sampai pelaksanaan ujian pun kita sudah dilakukan secara online berbasiskan dengan web. Itu Mbak Eva. Baik, terima kasih. Nah, Pak Agus, di masa pandemi COVID-19 ini kan pembelajaran daring jadi disrupsi ya bagi pembelajaran tatap muka. UT juga berperan membantu perguruan tinggi lainkah? Betul. Jadi Mbak Eva, betul sekali. Jadi di masa COVID-19 ini, di masa pandemi ini, yang sudah merebak di Indonesia itu di pertengahan bulan Maret 2020, perlu kami sampaikan bahwa UT tidak hanya melayani mahasiswa kita, tetapi juga membantu perguruan tinggi lain dalam pengembangan grand design online. Juga menyiapkan learning management system, juga memberikan akses terhadap bahan ajar digital kepada mahasiswa maupun dosen perguruan tinggi untuk mengakses secara gratis. Dan UT juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para dosen dan kepada pendidikan perguruan tinggi yang lain untuk dalam hal pengembangan bahan ajar yang self content dan komputer literati internet literasinya. Gitu Mbak Eva. Ada berapa banyak universitas atau perguruan tinggi yang dibantu oleh universitas terbuka? Saya tidak tahu persisnya, tetapi paling tidak itu minimal 10 itu ada. Jadi dari misalnya IPB, kemudian Universitas Mataram, kemudian dari Padang, UNP, kemudian Universitas Undiksa, Denpasar dan sebagainya. Apalagi memang ada kaitannya dengan program strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, ini bagaimana UT menyikapi hal ini? Baik Mbak Eva, jadi dalam merealisasikan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang kita kenal dengan 4 pilar kebijakan Kemendikbud, Pak Nadiem, itu jadi Universitas Terbuka telah bekerja sama dengan 14 perguruan tinggi yang lain, baik negeri maupun swasta, di mana mahasiswanya itu bisa mengambil mata kuliah yang ada di universitas secara online. Program Merdeka Belajar ini memang memberikan dampak yang positif terhadap mahasiswa, sehingga bisa pembelajarannya tuh bisa efisien. Jadi kalau di kami untuk di antara 4 pilar itu, diantaranya adalah bahwa sistem alih kredit yang kita boleh mengajukan, boleh juga menunda. Kemudian kita juga didorong untuk menjadi perguruan tinggi yang berbadan hukum. Kemudian
ada beberapa SKS atau 60 SKS kalau tidak salah, atau 3 semester itu mahasiswa itu bisa mengambil 20 SKS itu di dalam institusinya, artinya lintas prodi, juga 20 SKS di luar perguruan tinggi. Nah, kalau untuk yang di dalam perguruan tinggi atau di dalam UT sendiri, mahasiswa kami di antara prodi itu kami sudah ada, kalau di kami tidak masalahnya karena kami di masing-masing prodi itu sudah menerapkan apa yang kita sebut sebagai menggunakan bahan ajar bersama, menggunakan mata kuliah bersama, sehingga dari masing-masing prodi itu ada mengambil beberapa mata kuliah, misalnya dari Fakultas Sosial Politik, dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas FK itu, dan dari prodi yang dari fakultas yang lain pun ada juga yang mengambil dari di fakultas mata kuliah di fakultas kita. Oke, berarti memang universitas terbuka siap bahkan mampu menantang ya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar itu ya Pak ya. Bahkan Mbak Eva, kalau untuk mahasiswa kami yang sudah bekerja itu kan nanti kita bisa diwadahi, bisa kita create bahwa itu merupakan juga bisa diakui sebagai suatu bobot SKS yang sudah bisa ditempuh, yang tadi yang 40% SKS itu 40 SKS itu. Luar biasa. Jadi mahasiswa juga merdeka memilih 40 SKS gitu kan, apa saja yang ingin dipilih. Tapi ngomongin masalah mahasiswa, saya ingin balik lagi ke Dies Natalis. Mahasiswa ikut dispor seni, Ibu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Eva. Saya yakin jadi di dalam Dies itu ada di dalamnya tentang dispor seni, ya. Dispor seni ini kegiatan ada yang sudah selesai, tapi ada yang masih berlangsung. Paling tidak itu masih sampai tanggal 31. Nah, nanti pengumumannya itu diikuti oleh seluruh mahasiswa di seluruh BPJJ, gitu kan? Baik dari dalam UT sendiri maupun dari luar UT. Jadi sifatnya nasional. Nah, akan diumumkan nanti pada tanggal 4 September. Jadi ini mahasiswa juga masih deg-degan siapa pemenangnya. Masih menunggu informasi pemenang. Iya. Diumumkan melalui kanal apa, Ibu? Nanti kanalnya akan ditentukan pada saat hari hanya. Nanti kita juga infokan ke panitia dispor seni kapan akan mengumumkan, tapi secara umum nanti disampaikan di tanggal 4 September. Gitu. Jadi gongnya pokoknya di 4 September. Makanya para pemirsa mungkin bisa sama-sama menyaksikan puncak Dies, yaitu tanggal 4 September jam 7:30 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu dan Bapak. Kita masih akan ngobrol-ngobrol. Setelah ini saya akan putarkan lagu untuk Anda, UT Listeners. Tetap dengarkan UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran
UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan. Bersama kami di UT Morning Spesial 1 jam bersama dengan tema 36 tahun perjalanan Universitas Terbuka terdepan dalam inovasi PJJ. Masih pula hadir narsum kita hari ini Bapak Dr. Agus Santoso MSI dan juga Ibu Dr. Atun Ismarwati MSI. Kita ingin ngobrol mengenai Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak dan Ibu, selaku Dekan FST dan juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fakultas Sains dan Teknologi FST di Universitas Terbuka. Ini kan kali ini FST dapat giliran sebagai panitia Dies UT ke-36. Tapi sebelum bertransformasi menjadi FST, nama sebelumnya kalau tidak salah FMIPA. Betul. Apa yang mendasari perubahan nama fakultas itu? Silakan, Ibu, Bapak. Terima kasih Mbak Eva. Jadi usulan untuk perubahan nama atau nomenklatur Fakultas Sains dan Teknologi itu yang sebelumnya adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan atau FMIPA itu sudah dilakukan usulan itu pada tahun 2013. Oke. Mengapa? Karena waktu itu ada berbagai aturan dari pemerintah terkait dengan rumpun bidang ilmu dan sebagainya. Kemudian memang untuk keperluan manajemen internal di fakultas juga ini perlu dilakukan karena agar supaya penataan program studi yang di bawah naungan jurusannya itu supaya pas. Oke. Ya. Yang waktu FMIPA dulu memang Universitas Terbuka cikal bakal berdirinya Fakultas FMIPA itu baru dua program studi, yaitu statistik, kemudian tahun berikutnya adalah matematika. Kemudian berikutnya susul adalah program studi biologi. Memang itu pas ketika hanya nama fakultasnya FMIPA. Namun perkembangan dinamika pendidikan, perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan kualifikasi yang lain itu sangat banyak masukan kepada kami, kepada Universitas Terbuka, pada manajemen. Akhirnya kemudian dibukalah program studi yang lain. Di antaranya adalah berikutnya adalah agribisnis, kemudian teknologi pangan, kemudian perencanaan wilayah kota. Nah, ketika
prodi-prodi itu kemudian disetujui oleh kementerian dan kita tawarkan, kita selenggarakan, kita memiliki mahasiswa, maka kita perlu menata atau perlu mencari wadah yang pas untuk prodi-prodi ini. Yang dulu mohon maaf, misalnya program perencanaan wilayah kota itu di bawah jurusan biologi. Nah, itu kan kurang pas di antaranya. Juga teknologi pangan itu juga kurang pas. Nah, sekali lagi ini usulan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh dekan 2 sebelum saya bahkan tahun 2013, namun waktu itu belum disetujui gitu ya. Nah kemudian berikutnya ada peraturan dari kementerian dan sebagainya mengenai rumpun ilmu yang serumpun dan sebagainya. Kemudian kami di tahun 2017 itu kami membentuk tim dan kemudian diusulkan kepada kementerian, dan alhamdulillah per tanggal 15 Juni itu nama Fakultas Sains dan Teknologi itu resmi kita gunakan. Oke, karena memang ada penambahan program studi baru, diantaranya adalah teknologi pangan, agrobisnis dan perencanaan agribisnis dan perencanaan wilayah dan kota. Dan ini untuk kepentingan juga asosiasi, di mana asosiasi itu di program studi itu sangat sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberlangsungan itu ketika dan juga ada akreditasi dan sebagainya, karena biasanya itu dilihat juga pas tidak ada di bawah naungan jurusan ini dan sebagainya. Nah, ada beberapa prodi yang kalau misalkan ini tidak ditata itu keberlangsungannya tuh akan mengkhawatirkan, kira-kira begitulah Mbak Eva, sehingga kita melakukan perubahan itu sekali lagi untuk mewadahi prodi-prodi itu agar di bawah jurusan yang pas dan perkembangan kedepannya insya Allah ini akan memudahkan. Begitupun juga untuk pelaksanaan tridharma bagi para dosennya juga akan sangat pas, sangat di jalurnya gitu. Biar inline gitu ya Pak inline. Nah, nama baru program studi, sekian banyak program studi baru, adakah pengaruhnya terhadap layanan? Apakah layanan jadi ada layanan baru atau seperti apa mungkin Ibu? Iya, saya teruskan aja. Saya kira tidak ada yang berubah karena program studinya tetap. Ya, program studinya tetap. Tidak ada program studi yang dihilangkan atau program studi yang berganti nama, tidak ada. Program studinya tetap. Kami hanya menata saja, menata bahwa program studi ini ada di bawah jurusan ini, program studi ini ada di bawah. Jadi sekarang kami ada 3 jurusan, yaitu jurusan matematika ilmu pengetahuan alam, membawai atau menaungi prodi biologi, matematik, statistik, kemudian jurusan teknik membawai planologi yang atau perencanaan wilayah kota dan sistem informasi, kemudian yang satu lagi jurusan pertanian membawai agribisnis dan teknologi pangan. Gitu. Nah, sekarang sudah inline, sudah pas berdasarkan rumpun dan sebagainya. Secara di asosiasi juga sudah oke gitu. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi karena ya pernah juga kami mendapat informasi bahwa misalnya gitu ya, asosiasi dari perencanaan wilayah kota dari sekolah perencanaan itu lucu katanya, masa perencanaan wilayah kota di bawah jurusan biologi, semacam itu. Gitu. Baik. Nah, bagaimana upaya Fakultas Sains dan Teknologi ini meningkatkan jumlah mahasiswa? Ya, terima kasih. Nanti mungkin Bu Wadek 3 Bu Atun bisa menambah ya. Jadi kebijakan kami untuk partisipasi mahasiswa ini bisa, yang pertama adalah ya tentu kita harus mengembangkan prodi-prodi yang memang di masyarakat itu dibutuhkan. Betul. Ya kan? Itu. Yang kedua, ya melalui sosprom atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat gitu ya. Jadi ketika kami para pimpinan dekanat itu ditugaskan keluar atau teman-teman dosen ditugaskan ke UT, di kantor UT daerah itu kami titipi untuk ya mempromosikan. Memang Fakultas Sains dan Teknologi dimanapun itu kan
jumlah mahasiswanya kan tidak mungkin atau mengalahkan fakultas ekonomi ya kan, dimanapun itu di seluruh yang ada di Indonesia ini nggak mungkin fakultas MIPA atau fakultas ilmu dasar ini jumlah mahasiswanya melebihi fakultas ekonomi atau, tetapi kami selalu berusaha bahwa ini ada ada fakultas yang untuk mewadahi bagi yang suka ilmu murni, ilmu dasar gitu, kayak matematik, statistik, biologi gitu. Di kami juga ada program studi tersebut gitu. Kemudian ya sekarang ya ada program studi yang kita kembangkan, program studi baru gitu yang menurut berdasarkan penelitian ataupun pengamatan atau masukan dari daerah, dari mitra kita, dari Pemda, dari Pokjar, itu untuk kita buka dan sebagainya gitu. Ya kita buka. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah membuka studi S2 Magister Studi Lingkungan. Ya. Sudah diizinkan tahun kemarin oleh kementerian. Sekarang kita sudah memiliki mahasiswa semester 1 di semester ini. Oke, saya ingin tahu Bapak dan Ibu, prodi favorit atau unggulan di FST ini apa? Baik, saya bantu Pak Agus. Ya. Silakan. Iya, di FST ini sekarang kan lahir program studi yang terbaru. Ini namanya program studi Sistem Informasi. Oke. Mungkin ini kedengarannya milenial dan ternyata memang banyak peminatnya. Tahun ini jadi UT mendapatkan amanah dari pemerintah untuk bisa berpartisipasi dalam penerimaan mahasiswa baru lewat jalur SNPTN. Jadi kita sudah ada 2 prodi nih, satu di FST dan satunya di FKIP. Yang di FST ada program studi Sistem Informasi, dan saat ini penerimaan mahasiswa barunya itu di UPPJJ Jakarta. Di UT kita ada 39 ya, 40 bahkan dengan UPPJJ luar negeri. Jadi kita ada 40 unit pelayanan jarak jauh yang di daerah gitu. Jadi ada UT 46 UT gitu kan, UT di UPPJJ gitu. Oke, dan pendaftaran masih dibuka, Ibu? Iya. Untuk pendaftaran saat ini masih sampai tanggal 31 Agustus. Iya, 31 Agustus. Oke. Jadi masih ada kesempatan bagi pemirsa yang ingin bergabung di Universitas Terbuka. Jadi di Universitas Terbuka sekarang bukan hanya dominasi oleh yang sudah senior ya, tetapi yang kaum milenial juga sekarang banyak sekali bergabung di UT. Ternyata UT itu fleksibel. Oke. Kita mungkin akan cerita sedikit tentang sistem layanannya. Jadi silakan. Kenapa di UT itu kuliah di UT itu fleksibel? Bagi yang bekerja itu terwadai, tidak harus keluar dari tempat kerjanya, tidak harus mendekati tempat kuliahnya. Bahkan kita bisa belajar dari rumah. Kita ada beberapa sistem layanan belajar yang sudah bisa dikoneksikan dari via internet ya. Di UT sudah ada beberapa layanan, diantaranya ada layanan belajar, maksudnya ada tutorial online, kemudian ada juga tutorial webinar. Jadi selama musim pandemi ini, yang sebelumnya ada tutorial tatap muka, seluruhnya dialihkan ke tutorial melalui webinar. Ini seluruh BPJJ melakukan ini, dan itu terbukti bahwa kita itu fleksibel. Kita nggak boleh ketemu, oke, nggak masalah, atau kita sudah punya sistem tersendiri. Jadi dengan ada bantuan belajar ini kita mewadahi seluruh mahasiswa, tidak semua mendapatkan layanan. Nah, bagaimana yang tidak bisa mengikuti keduanya? Misalnya ada yang tidak bisa mengikuti tutorial online karena misalnya di tengah laut ya, karena sinyalnya tidak bisa diterima. Kemudian bagaimana yang tidak bisa juga mengikuti webinar karena tempatnya tidak memungkinkan terjangkau internet. Nah, UT juga memberikan layanan namanya bukan tutorial tapi tugas mata kuliah. Jadi mereka semua mendapatkan akses itu. Jadi seluruh mahasiswa terwadai. Dan saat untuk 2020.2 ini kita juga ada sekarang lagi tentang ujian akhir
semester. Ya. Kalau kemarin itu kita masih terbata-bata, seluruh universitas bahkan seluruh negara masih terbata-bata untuk ujian. Nah, kita sebenarnya UT sudah siap. Betul. Sudah sangat siap. Apalagi untuk semester ini sudah mengancang-ancang, jadi kita juga siap untuk dengan mengadakan ujian akhir semester. Itu layanannya, pokoknya semuanya kita siapkan. Oke, baik. Jadi bagi Anda, UT listeners yang ingin menjadi bagian dari Universitas Terbuka, maju bersama Universitas Terbuka, masih terbuka kesempatan sampai 31 Agustus 2020. Silakan bagi Anda yang mau bergabung dengan Fakultas Sains dan Teknologi ya. Jadi masih dibuka sampai 31 Agustus 2020. Baik Bapak, Ibu, kita masih punya satu segmen. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda, UT listeners, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning spesial 1 jam bersama dengan tema kita hari ini yaitu 36 tahun perjalanan Universitas Terbuka terdepan dalam inovasi PJJ. Masih hadir juga Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bapak Dr. Agus Santoso MSI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Atun Ismarwati MSI. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini kita berada di segmen terakhir. Saya ingin bertanya, bagi Bapak yang sudah 28 tahun bersama Universitas Terbuka, bagi Ibu 21 tahun bersama Universitas Terbuka, menjadi saksi hidup
sejarah berjalan bersamaan dengan hidupnya Bapak dan hidupnya Ibu. Apa saja yang telah UT abdikan untuk bangsa ini? Silahkan, Bapak menjawab, Ibu pun menjawab. Ya, terima kasih. Saya dulu. Silahkan Bapak. Baik, Mbak Eva, para pemirsa UT Radio. Jadi apa yang sudah diabdikan oleh Universitas Terbuka? Jadi Universitas Terbuka itu telah mengabdi, telah bekerja, mengabdikan diri selama 36 tahun, mengemban misi penting dari pemerintah dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi negeri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, UT telah secara konsisten memberikan layanan pendidikan tinggi melalui sistem belajar jarak jauhnya, termasuk bagi masyarakat yang di daerah terpencil. Betul. Terpencil dan di 3T. Dalam memberikan layanan pendidikan tersebut, UT telah dilengkapi dengan tadi 39 kantor daerah atau kita sebut unit program belajar jarak jauh di seluruh provinsi ada. Juga layanan kantor layanan luar negeri untuk menangani mahasiswa-mahasiswa kami, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang sedang mengabdi, sedang mencari rezeki nafkah di luar negeri. Kami juga telah bekerja sama dengan 42 kedutaan besar Republik Indonesia di seluruh dunia ya. Jadi itulah kira-kira abdi kami kepada bangsa ini. Sekali lagi, jadi yang pertama adalah kami telah mengemban misi pemerintah yang penting, yakni memberikan akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Itu. Ibu silakan. Baik, melengkapi penjelasan dari Pak Agus tadi ya. Silakan. Bahwa Universitas Terbuka itu memang diamanai sebagai satu-satunya pendidikan negeri yang pendidikan jarak jauh yang negeri gitu kan. Sering kita ditanya-tanya oleh masyarakat, UT itu negeri apa enggak gitu kan. Dan kita bisa para pemirsa bisa mendapatkan pencerahan dari kami bahwa UT itu perguruan tinggi negeri, satu-satunya perguruan terbuka negeri yang pertama. Ya. Nah, saat ini kan boleh dibuka untuk yang lain, tetapi UT sudah mengabdikan dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dengan segenap keterbatasan yang ada. UT membantu misi pemerintah juga untuk memperluas pendidikan. UT berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Jadi syarat masuk UT itu sangat ringan, tidak harus IP sekian, tetapi dengan memenuhi kriteria tertentu sudah bisa masuk UT, minimal mempunyai ijazah SMA dan sebagainya. Jadi kita memang memberikan akses yang sesederhana mungkin, ketentuan supaya kita bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik. Begitu. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan terakhir saya untuk Bapak dan Ibu sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di FST. Harapan Bapak dan Ibu terhadap Universitas Terbuka di usianya yang ke-36. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, Mbak Eva, terima kasih. Jadi saya memaknai DIES itu kan pasti sama ya. DIES itu kan adalah untuk memperingati hari lahirnya Universitas Terbuka ya, yang sekarang ini telah memasuki atau menapaki tahun yang ke-36 dengan rasa penuh syukur dan rasa bahagia, khususnya bagi segenap sivitas akademika Universitas Terbuka ya. Rasa syukur itu kami yang saat ini diamanai sebagai panitia, kita wujudkan, kita wadai dengan berbagai kegiatan. Ya, diawali sejak rangkaian DIES itu diawali sejak pertengahan Juli tahun 2020 ya, diawali dengan launching oleh pimpinan Pak Rektor dalam hal ini, kemudian orasi ilmiah, kemudian tadi yang Bu Atun sudah sebutkan ada di sport seni, ada lomba-lomba kreatif dan inovatif untuk
ya kita karyawan Universitas Terbuka maupun pihak perguruan tinggi yang lain dalam rangka memeriahkan tadi, memeriahkan, bersyukur dan berbahagia semua gitu ya Civitas Akademika. Jadi harapan kami UT tetap jaya, UT tetap unggul dan berkualitas dengan sistem belajar jarak jauhnya itu, dan bisa membantu perguruan tinggi yang lainnya, terutama di saat-saat ini, di saat musim pandemi COVID ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa normal kembali menjadi proses pembelajaran seperti biasa gitu ya. Dan alhamdulillah seperti di awal kami sampaikan bahwa sumbangsi kami, bantuan kami kepada perguruan tinggi yang lain pun seperti yang sudah disebutkan, sudah bahwa UT memberikan akses kepada para dosen, para mahasiswa untuk mengakses bahan ajar digital UT secara gratis. Kemudian UT juga membantu para mahasiswa untuk beberapa perguruan tinggi yang lain untuk bisa mengambil mata kuliah di kita secara online. Itu juga merupakan itu, dan juga UT juga memberikan bimbingan beberapa perguruan tinggi untuk mendapatkan pelatihan pengembangan bagaimana mengembangkan desain online dan LMS, Learning Management System dan sebagainya. Itu merupakan bantuan sumbangsi kami kepada perguruan tinggi yang lain, dan kami sekali lagi kami berharap bahwa kita tetap unggul, tetap menjadi pelopor sebagai perguruan tinggi terbuka yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Baik, terima kasih. Ibu? Baik, terima kasih. Sebagai harapan kami terhadap Universitas Terbuka, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Terbuka. Kedepannya dengan sistem, semoga Universitas Terbuka menjadi leading ya, menjadi pemimpin dari pendidikan tinggi jarak jauh, tetap jaya dan akan berakar di masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Tapi sayangnya ini bukan pertanyaan terakhir kita, karena ada satu pertanyaan masuk dari Kriting Kriwil Full. Katanya ini untuk Bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan di FST, jika ikut paket semester kuliah program agribisnis bisa selesai berapa lama? Fasilitas praktikumnya seperti apa? Silahkan Ibu atau Bapak jawab. Terima kasih. Jadi pada umumnya kurikulum untuk setiap program studi kita rancang selama 8 semester. Namun ya ada juga bagi mahasiswa yang waktunya luang dan komitmennya sangat tinggi, masih freelance, belum direpotkan dengan bekerja dan sebagainya, biasanya 8 semester tuh selesai. Bahkan ada juga mahasiswa lulusan 1 tahun yang lalu itu lulus 7 semester. Nah, kalau di agribisnis ya itu tadi memang kami rancang selama 8 semester itu. Nah, tetapi itu kalau program SIPAS. Kalau program non SIPAS yaitu tadi bisa diselesaikan seperti di tahun yang lalu program studi biologi itu ada 7 semester tuh bisa selesai. Karena dia mengambil setiap semesternya tuh di atas 20 SKS gitu. Dimaksimalkan. Sementara kan sampai S1 kan umumnya dengan jumlah 144 sampai 145 SKS untuk sampai dinyatakan selesai S1 atau tingkat sarjana. Nah, untuk prakteknya ada berbagai skema kalau di agribisnis gitu ya. Ada yang include di dalam BMP-nya, di dalam buku materi pokoknya, dari modulnya itu ada petunjuk-petunjuk praktikum. Ada juga yang praktikum mandiri. Misalnya untuk agribisnis yang bidang peternakan misalnya. Nah, dia praktikumnya apa? Misalnya dia punya kandang misalnya, atau tetangganya punya kandang ini. Nah, kemudian praktek terkait dengan tentang peternakan ya itu nanti ada semacam panduan petunjuk teknis praktikum. Nah, ikutilah di situ, kemudian kirimkanlah hasil praktikum Anda itu, kemudian ya
nanti kami kemudian di sini dinilai kan begitu. Oke, itu jawabannya. Semoga menjawab ya Kriting Kriwilful yang mungkin ini ingin bergabung dengan Universitas Terbuka. Amin. Jadi Monggo. mahasiswa agribisnis ya. Sangat ditunggu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di studio. Kita barusan ngobrol tentang 30 tahun perjalanan Universitas Terbuka terdepan dalam inovasi PJJ. Saya yakin abdi Universitas Terbuka kepada negara tidak terlepas dari abdinya Bapak dan abdinya Ibu terhadap Universitas Terbuka. Terima kasih atas segala hal yang telah dilakukan untuk Universitas Terbuka, Bapak dan Ibu. Baik, UT Listeners, kita sudah ada di akhir sesi. Saya masih akan menemani Anda tetap di UT Radio, Open Education Station for All.